Halo Desember, jika Oktober menyakitkan, November adalah mengikhlaskan, dan aku harap Desember itu menyembuhkan. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Farah Kuroto Aini, NPM 20043010018. Di sini, aku akan menjelaskan tentang manusia, tanggung jawab, dan pengabdian. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk paling sempurna yang dibekali oleh akal serta pikiran. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Secara biologis, manusia dibedakan secara fisik, sedangkan secara rohani, manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianutnya. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia lahir sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia tidak bermakna sebagai kesatuan jiwa dan raga, tetapi ia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya. Pertumbuhan dan perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pandangan nativistik, pandangan empiristik, dan pandangan konvergensi. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya manusia juga harus hidup bersosial, berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki dorongan kesatuan biologis, misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makanan dan minuman. Kedua, hasrat untuk membela diri. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai individu, yang dapat diketahui bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar, di mana setiap manusia memiliki potensi diri yang khas dan setiap manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial, yang berarti mereka akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam sebuah kelompok. Norma yang dimaksud adalah norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Setelah itu, tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan dari kesadaran dan kewajibannya. Dapat dicontohkan, seorang mahasiswa mempunyai kewajiban belajar. Jika belajar, maka hal itu berarti ia telah memenuhi kebutuhannya atau kewajibannya.
Dan macam-macam serta jenis tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Hal ini merupakan tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku, serta tindakannya pada diri sendiri. Kedua, tanggung jawab kepada keluarga, seperti keselamatan dan kesejahteraan serta kelestarian rumah tangganya dan dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada manusia dan masyarakat, bangsa, serta negara. Hal ini dilakukan untuk pergaulan hidup serta mempertahankan nama baik terhadap lingkungannya maupun negaranya. Yang keempat, tanggung jawab kepada Tuhannya melalui ketakwaan, keyakinan, dan memperoleh ridho Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pengabdian. Pengabdian adalah perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, maupun tenaga sebagai perwujudan dari kesetiaan, cinta, kasih sayang, kehormatan, atau dapat berupa seperti satu ikatan dan semua itu dilakukan secara ikhlas. Pengabdian pada hakikatnya merupakan rasa dari tanggung jawab. Apabila orang tersebut telah bekerja keras seharian penuh untuk mencukupi kebutuhan, hal itu berarti mengabdi kepada keluarga. Manusia tidak ada dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita wajib mengabdi pada Tuhan. Jenis-jenis pengabdian. Pengabdian terdiri dari 4 macam, yaitu pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada negara. Dan aku akan menceritakan pengalamanku tentang manusia, tanggung jawab, dan pengabdian. Pengalamanku bermula saat aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Aku mengikuti sebuah organisasi internal sekolah pada saat kelas 11. Latar belakangku masuk organisasi ini sebenarnya hanya ikut-ikutan dan merupakan alasan yang kurang meyakinkan sebenarnya untuk masuk organisasi ini. Namun, pada saatnya aku lolos seleksi penerimaan anggota dan aku mendampingi sekitar 30 anak dan aku ditemani oleh 3 orang anggota lainnya. Kami sebagai kakak kelas membantu mereka untuk lebih mengenal sekolah serta mengajarkan adaptasi dalam lingkungan sekolah menengah atas kami, di mana lebih memakai kesabaran serta menggunakan kedisiplinan dalam meningkatkan kreativitas mereka. Dan pada penghujung acara ini terdapat sebuah acara di mana adik kelas membagikan kesan dan pesan mereka terhadap kami dengan secari kertas dan tanpa menuliskan namanya. Mereka membagikan kertas tersebut kepada kakak kelas. Yang dapat aku simpulkan dari pengalamanku ini, manusia merupakan pelaku. Mereka diberi kewajiban yang berisi tanggung jawab. Mereka harus menerima resiko apapun itu, dan rasa tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui sebuah pengabdian. Sekian dari penjelasanku tentang manusia, tanggung jawab,